Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ayah di Narasi Ayah. Salam jepret. Kali ini Ayah akan coba bernarasi dan memberi masukan untuk kamu semua sebagai fotografer pemula. Semoga apa yang Ayah sampaikan bisa menjadi tolak ukur untuk kamu-kamu yang pingin menjadi seorang fotografer pemula. Cara yang benar untuk tumbuh menjadi seorang fotografer adalah menempatkan diri untuk hidup di dalamnya secara konsisten. Artinya, apabila dia memutuskan untuk menjadi seorang fotografer, dia harus memfokuskan melakukan hal tersebut dengan kesenangan dirinya sendiri, sekalipun hasil yang kamu peroleh kurang memuaskan. Karena kemauan dan kesenangan dalam memotret merupakan kunci untuk melakukan pekerjaan kamu tentunya. Beberapa orang mengatakan bahwa ada banyak hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan untuk secara efektif untuk menjadi seorang fotografer. Misalnya, teknik pelaksanaannya seperti apa, kerangkanya, konseptualnya bagaimana. Dengan mengetahui hal ini, akan lebih mudah untuk kamu sebagai pemula untuk menjalani profesi sebagai fotografer. Di dalam kesempatan ini, Ayah akan menjelaskan 7 cara jitu menjadi seorang fotografer pemula. Yang pertama, belajar teknik pencahayaan. Saat kamu memulai karir kamu sebagai fotografer, maka belajar terlebih dahulu menggunakan kamera Anda. Bagaimanapun juga, memikirkan hal ini dapat membuat Anda bingung. Karena kamera adalah alat yang memiliki kemampuan untuk merekam cahaya. Permainan fotografi adalah permainan cahaya, bukanlah kamera. Bagaimana keadaan cuaca hari ini? Apakah terang atau berawan? Seberapa kuat cahaya yang bisa diperoleh? Apakah lembut atau kontras? Dari mana cahaya akan keluar? Dari mana cahaya akan redup? Apakah dari depan atau dari belakang? Apakah ada cahaya buatan? Apakah warna yang ditampilkan oleh cahaya tersebut? Kalau bagi Ayah, yang pertama-tama dicari oleh setiap fotografer sih, umumnya cahaya adalah salah satu kunci yang perlu dicari oleh seorang fotografer. Karena cahaya akan memberikan efek yang cukup signifikan dalam pemotretan umumnya dan pengaturan yang ada di kamera. Bahkan perubahan cahaya yang sedikit saja bisa merubah kualitas foto kamu. Karena itu, Anda yang ingin menjadi seorang fotografer harus memahami kamera dengan benar. Jika Anda tidak memahami cahaya, otomatis kamu bukannya tidak bisa memegang kamera. Semua orang pasti bisa megang kamera, tapi tidak bisa mempergunakan kamera tersebut. Itu intinya. Karena permainan foto adalah permainan cahaya. Yang kedua, belajar pengaturan kamera. Sekalipun kamu memahami cahaya itu dan kamu tahu foto seperti apa yang kamu inginkan, kamu pasti berpikir, bagaimana sih biar foto itu terlihat tajam dan foto itu memiliki efek bokeh di latar belakangnya. Apakah Anda ingin menggunakan lensa yang normal ataupun apakah kamu ingin menggunakan lensa yang wide? Itu semua tinggal tergantung sama komposisi kebutuhan kamu. Memang simple, kamu pikir kamu hanya mengambil satu foto saja. Namun ada namunnya nih, jika Anda memulai melakukan pemotretan dengan pengaturan yang bervariasi, pada akhirnya dapat menjadi satu kebiasaan. Istilah pepatah katakan, Allah bisa karena biasa. Semakin kamu tahu manfaat daripada pengaturan dalam pemotretan, maka
kamu tidak akan kecewa ketika menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk mengatur kamera kamu sebelum kamu memulai pemotretan. Itu kuncinya. Kalau bisa sih saran dari ayah, kalau masalah settingan kamera lebih bagus kamu matikan tuh pengaturan autonya. Kalau kamu hanya mengandalkan pengaturan auto, kamu nggak akan bisa bereksperimen dengan pengaturan-pengaturan yang pingin kamu buat. Karena misalnya gini, kamu mau nggak kamera itu yang ngatur kamu? Atau malahan sebaliknya, kamu yang ngatur kamera. Jangan kita dijajah, misalnya kalau kasarnya kita dijajah oleh kamera. Makanya kita harus belajar secara pengaturan manual. Beberapa foto kalau dari manual itu terlihat bagus dengan mode manual. Apabila keadaan yang tidak memungkinkan, oke, nggak masalah kamu menggunakan pengaturan auto. Tetapi kalau bisa saya sarankan kalian harus memakai pengaturan yang manual. Lakukanlah dengan banyak percobaan dengan pengaturan manual. Misalnya cobalah mengambil gambar dengan pengaturan zoom yang berbeda pada lensa kamu, juga aperture serta shutter speednya. Di samping itu cobalah mengambil gambar dengan ISO yang berbeda. Jadi jangan takut untuk menggunakan ISO yang tinggi saat Anda tidak memiliki tripod. Yang ketiga, belajar mengatur komposisi. Ketika kamu sudah memutuskan untuk berjalan di jalur fotografer, ingatlah bahwa komposisi memainkan peran penting dalam gambar kamu. Gambar yang baik diperoleh ketika kamu memiliki komposisi yang bagus untuk foto kamu. Karena komposisi yang tepat, kalau ayah bilang, bisa membuat foto kamu lebih menarik dan keren. Tapi jika kamu salah mengatur komposisi foto kamu, maka bisa dikatakan pasti gambar kamu akan biasa-biasa saja. Jangan langsung mengambil gambar ketika kamu melihat sesuatu yang menarik loh. Karena secara lahiriah seorang fotografer, matanya seorang fotografer itu tajam. Secara mata memang bagus, tapi setelah kita lakukan pengambilan gambar, kenapa sih nggak bagus? Itulah pentingnya kita mengatur komposisi. Perbedaan besar gambar snapshot, gambar yang nggak ada komposisi ya, snapshotnya nggak ada komposisi, dengan gambar yang mempunyai komposisi adalah pemikiran. Misalnya seperti yang bilang tadi, kalau kita melihat sesuatu yang menarik, belum tentu itu bagus di kamera loh. Makanya begitu sampai, misal kita ini dapat job prewedding misalnya, kita melihat satu bangunan bagus di mata kita. Begitu sampai ke lokasi, lebih bagus kamu tester dulu background yang ingin kamu ambil. Bagus tidak? Tidak selamanya loh yang nggak bagus di mata tuh nggak bagus di kamera. Biasanya kebalikan malahan kita lihat. Sering loh fotografer malahan fotonya, kalau ayah yakin nih kalau dinonton oleh para fotografer profesional, malahan tempat yang tidak pernah kita bayangkan itu menjadi tempat yang paling indah di kamera. Ayah yakin. Yang keempat, belajar tentang warna. Warna adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah fotografi atau seorang fotografer. Karena itu, belajarlah cara mengambil gambar dengan menggunakan warna yang tepat dan benar. Warna menciptakan efek yang luar biasa loh dalam sebuah foto. Pelajari kualitas warna yang dapat ditimbulkan oleh cahaya ataupun lampu flash kamu. Apakah warna yang dihasilkan bagus atau tidak? Apakah warna tersebut mengurangi kualitas gambar atau tidak? Semua itu harus kamu pelajari saat hendak menjadi seorang fotografer. Kemampuan dalam membentuk warna yang tepat untuk foto akan sering meningkatkan proses pemeriksaan setelah pemotretan. Karena saat itu kamu memiliki kesempatan untuk memeriksa kembali hasil foto melalui perangkat lunak yang telah disiapkan. Sebuah kamera itu adanya LCD loh. Ada LCD, kamu tinggal begitu kamu telah mengambil gambar, kamu bisa cek dulu, bagus nggak warna yang telah saya tentukan, bagus nggak Kelvinnya, bagus nggak shutter width balance-nya. Kamu harus periksa dulu, baru kamu lakukan next foto selanjutnya. Yang kelima, belajar proses pemeriksaan pasca pemotretan. Ini yang ayah bilang tadi, barusan ayah bilang. Kita setelah ngambil gambar, setelah satu gaya, misalnya ini prewedding loh kita ngomong, kalau bisa diperiksa dulu. Apabila kalau bisa satu objek itu sampai 3 kali shutter, tetap
1, 2, 3. Kita lihat dulu mana yang bagus baru kita ambil. Tapi apabila tidak bagus, kita bisa ada kesempatan untuk mengulangnya lagi. Memang untuk tahun 2020 seorang fotografer pasti ada proses editingnya dulu. Seorang fotografer sebetulnya memang harus diwajibkan, harus bisa mengedit. Yang keenam, belajar untuk mencetak hasil sendiri. Mencetak hasil yang diperoleh merupakan salah satu cara terbaik dalam memastikan foto kamu itu benar-benar bagus loh. Sesuai dengan pemeriksaan, pasca pemotretan. Pokoknya ayah bilang terkadang hasil yang ditampilkan monitor nggak balance dengan hasil di kamera kamu. Serius, banyak sekarang kamera sudah bagus loh. Begitu kita pindahkan ke layar komputer, itu kadang-kadang ada LCD yang memang nggak sinkron ya. Tapi ayah sarankan LCD yang mahal itu akan akan sinkron dia dengan warna aslinya. Karena sesuai harga juga sih, bukan apa-apa sih, karena pasti sesuai dengan harga. Kita kembali dengan mencetak hasil. Mencetak hasil merupakan hal yang sangat disenangi oleh semua fotografer. Karena gini, kalau kita melihat secara langsung hasil akhir foto yang kita ambil, mereka juga dapat membuat sedikit perubahan. Ke depan lagi pasti berubah. Pasti nggak jalan di tempat. Pasti ada perubahan. Jangan malu untuk cetak foto kita. Jangan hanya ditampilkan via medsos, tapi cetak. Berarti itulah karya pertama. Step by step, pasti kita akan berubah menjadi seorang fotografer yang lebih handal. Ayah yakin. Yang ketujuh, yaitu belajar memotret. Hal ini memang sangat sederhana, tapi ini merupakan kunci untuk segala sesuatu. Cara memotret 2020, kemana kita pergi pasti orang bawa kamera ataupun bawa handphone. Kalau mereka pergi, otomatis mereka pasti mengabadikan momen, biarpun itu pegunungan, pokoknya objek-objek yang bagus lah. Disitulah kita mengeksplor itu menjadi sebagai titik latihan kita untuk menjadi seorang fotografer. Bagus nggak warnanya? Bagus nggak pengaturannya? Disitulah sebagai tonggak untuk kita ingin menjadi seorang fotografer. Jangan tanggung-tanggung loh. Intinya yang perlu ayah bilang, seorang fotografer dia harus nekat. Seorang fotografer harus banyak idenya. Seorang fotografer berani mengambil resiko. Dan seorang fotografer itu harus dengan jiwa bekerja. Kamu pergi keluar karena kamu tidak akan tahu apa yang kamu peroleh dengan mencoba trik yang ayah jelaskan tadi. Hal ini dapat meningkatkan dan menolong kamu untuk menjadi seorang fotografer handal. Demikian penjelasan ayah. Pokoknya jangan lupa selalu di like and subscribe channel Keluarga Lada, karena like and subscribe itu gratis loh. Dengan like and subscribe, ayah akan termotivasi untuk memberikan ide-ide cemerlang untuk kamu yang pingin menjadi seorang fotografer. Salam jepret.